Hai adik-adik, selamat petang, apa kabar? Saya harap petang hari ini semuanya baik-baik ya, tidak yang mengantuk. Sudah makan kah petang tadi? Sekarang sebelum kita mau berbakti, sebelum berdoa, mari kita main-main dengan beberapa patung dulu ya. Saya bawa beberapa jenis patung yang ada di sini. Pertama, ini patung yang kecil. Ya, ini patung yang kecil, comel yang kecil, dan yang kedua ini lagi comel kan, ini Santa Claus cantik. Kita tak lama lagi hari Christmas, merayakan Christmas bulan Desember ini. Dan sekarang kita bermain dengan cakmang, lagi comel kan, cantik. Suka kan nih? Mari main-main dengan cakmang nih, ya, cantik. Dan yang besar lagi, nah ini anjing yang besar, boleh kita main-main ya. Suka kan nih main-main dengan anjing semacam nih? Pasti suka kan? Dan satu lagi ini kura-kura, dia kura-kura yang comel juga. Adik, mari kita main-main dengan kura-kura. Oke, itu sejak permainan kita dengan patung-patung. Sebelum kita bermain dengan yang lain lagi, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan kepada Tuhan program kita petang hari ini. Ya adik-adik, mari kita kunci tangan, berdoa bersama-sama ya, dan saya pimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kami sepanjang hari ini dan esok Tuhan. Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan, pimpin kami semua dalam program ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai, Roh Kudus Tuhan menyertai dalam setiap pribadi-pribadi kami, khususnya yang melayani hari ini. Tuhan, begitu juga untuk anak-anak yang kecil yang bersama-sama mengikuti Zoom ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau pelihara mereka, pelihara pertumbuhan mereka, pelihara mental mereka untuk belajar bersama-sama dan juga untuk belajar dengan firman-Mu Tuhan hari ini. Dan begitu juga semua tenaga pengajar, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang memimpin di dalam kebaktian online ini, kami serahkan tangan Tuhan. Biarlah semua ini berjalan dengan baik karena Engkau Tuhanlah Raja kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur karena penyertaan-Mu untuk kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa, semua ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dia datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib mengampuni dosa kita. Mari kita berdiri, mari kita memuji Tuhan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
kita mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan penyembahan ini, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita sangat bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita di dalam ibadah online pagi ini. Baiklah adik-adik, kita mendengar firman Tuhan dalam bentuk cerita. Tajuk cerita kita pagi ini ialah mengampuni atau memaafkan. Mari anak-anak, kita sama-sama mendengar cerita tentang Yusuf dan abang-abangnya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka,
Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Dari cerita tadi kita lihat Yusuf tidak benci dengan abang-abangnya. Yusuf juga tidak menyimpan kesalahan abang-abangnya. Tetapi Yusuf ingin mengasihi dan mengampuni abang-abangnya. Karena apa anak-anak?
Karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Karena Yusuf selalu mengharapkan Tuhan. Yusuf merasakan bahwa di dalam kehidupannya Tuhanlah yang dia alami. Tuhan ada di hati Yusuf dan di dalam kehidupannya. Seperti Tuhan mengasihi Yusuf, maka seperti itulah juga Yusuf mengasihi abang-abangnya. Apa yang kita belajar dari cerita sebentar tadi ialah kita sama-sama belajar mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, di rumah kita punya ayah, kita punya ibu, abang, kakak, adik. Di sekolah kita punya rakan-rakan, kita punya kawan-kawan, ada cikgu kita. Bahkan ada ramai orang yang kita tidak kenal. Mungkin mengecewakan hati kita, membuat hati kita tidak gembira, menyakiti hati kita, dan melukai hati kita. Anak-anak, apapun kesalahan mereka, kesalahan orang, kita tak boleh menyimpan kesalahan itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan tidak senang, tidak gembira bila kita mengumpul banyak-banyak kesalahan orang di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita belajar mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Seperti apa, adik-adik? Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita dan memaafkan semua kesalahan kita, semua dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita, adik-adik. Cerita kita sampai di sini. Tuhan mengasihi semua. 1 Petrus 4 ayat 8. Paling utama, kasihilah satu sama lain, kerana kasih akan menutupi banyak dosa. Hai anak-anak semua, puji Tuhan. Dalam kebaktian PKK pada hari ini, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Kita sudah mendengar cerita Alkitab, kisah tentang Yusuf yang sangat baik hati karena dia memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dia mengampuni mereka. Sebab itu kita mau berdoa, kita minta Tuhan supaya kita memiliki hati seperti Yusuf yang ada kasih dalam hatinya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk tutup kebaktian PKK kita pada hari ini. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan setia kepada kami, menyertai kami di kebaktian PKK pada hari ini. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan kasih-Mu yang ada pada Yusuf akan kami miliki juga, supaya kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Berkati kami anak-anak, berkati guru-guru yang sudah mengajar kami, berkati juga ibu bapak kami dan semua orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, kita jumpa lagi di kebaktian PKK di masa yang akan datang. Amin.